wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang bab 1 martabat dan kemandirian manusia dalam perawatan lansia. Tujuan pembelajaran yang saya ingin jelaskan, yang pertama mengetahui martabat manusia dan penghormatan atas hak asasi manusia. Lalu yang kedua mengetahui pelaku utama dalam kehidupan adalah pengguna. Lalu ketiga mengetahui dukungan kemandirian dalam lansia. Keempat mengetahui definisi kehidupan. Jadi yang pertama perawatan lansia yang mendukung martabat. Yang pertama martabat manusia dan penghormatan atas hak asasi manusia. Staf perawat lansia adalah tenaga profesional yang bertugas memberikan dukungan terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari karena lanjut usia atau disabilitas, agar orang tersebut dapat terus menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan. Jadi kita akan membantu perawat lansia tersebut untuk melakukan aktivitas sehari-harinya ya. Lanjut. Lalu ada martabat manusia adalah konsep dasar pemberian dukungan. Lalu martabat manusia merupakan penghormatan terhadap masing-masing selaku individu. Lalu sekalipun seorang membutuhkan perawatan lansia, ia harus tetap dihormati selaku individu dan dilindungi hak asasi manusia. Jadi itu kita harus menjaga hak-haknya tersebut, lansia tersebut. Lalu kedua ada pelaku utama dalam kehidupan adalah pengguna. Penggunanya itu lansianya tersebut ya. Lalu kehidupan setiap orang berbeda-beda, beberapa faktor seperti pola pikir, kebiasaannya dalam menjalani hidup. Meskipun seorang pengguna membutuhkan perawatan lansia, pelaku utama dalam kehidupan adalah diri sendiri. Meskipun kehidupan yang ia inginkan menghormati cara hidup, pola dan pikirnya, serta memberikan dukungan agar pengguna dapat menjalani hidup sesuai keinginannya merupakan dasar perawatan lansia. Sebagai gaya hidup lansia, yang pertama ada planifikasi pendidikan kesehatan. Jadi kita tuh menjaga lansia tersebut supaya tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat dia sakit. Lalu kedua kita ajak lansia tersebut untuk kayak jalan-jalan atau mengelilingi taman. Terus kita harus mengutamakan lansia tersebut. Ada ketiga ada QOL atau Quality of Life atau kualitas hidup. QOL juga dikatakan sebagai kualitas hidup dan kualitas nyawa. QOL adalah cara berpikir tentang kehidupan yang mencakup kekayaan, spiritual seperti rasa puas dan bahagia terhadap kehidupan serta alasan hidupnya. Jadi itu kita kayak bantu lansia tersebut supaya tuh dia mau semangat hidup gitu loh. Jadi gak berpikiran kayak ih gue udah tua, terus mati gitu kan gak mungkin ya. Lanjut. Keempat ada normalisasi. Lalu selanjutnya ada yang keempat normalisasi. Normalisasi adalah cara berpikir di mana penyandang disabilitas juga dapat hidup secara normal tanpa mendapat prasangka dan dilindungi hak asasi manusianya sebagaimana orang tidak menyandang disabilitas. Jadi itu kita tuh gak boleh, walaupun lansianya tersebut kan kalau lansia kan sudah tua. Jadi kita bantu dia supaya dia tuh bisa jalan gitu. Terus juga kita nggak boleh menganggap dia jadi penyandang disabilitas. Kedua ada dukungan kemandirian. Yang pertama mendukung kemandirian. Dukungan kemandirian membantu pengguna untuk memilih bagaimana mereka ingin menjalani hidup, kemudian menjalani hidup sesuai dengan keinginannya berdasarkan keputusannya sendiri. Dukungan yang diberikan tidak hanya terkait dengan gerakan tubuh seperti berpindah dan berganti pakaian, tetapi juga disesuaikan dengan kemampuan pengguna. Lalu kedua pilihan sendiri dan keputusan sendiri. Kan misalkan kita menawarkan lansia tersebut ingin memakai baju apa, misalkan ingin menggunakan baju hangat gitu. Misalkan di luar sedang panas, kita tidak boleh menyarankan lansia tersebut menggunakan baju hangat. Takutnya dia kegerahan. Pelaku utama dalam kehidupan adalah diri pengguna sendiri. Pengguna memutuskan apa yang dia lakukan berdasarkan cara hidup dan nilai-nilai yang kami ambil selama ini. Ada dua jenis kemandirian, yaitu kemandirian fisik dan kemandirian mental. Ketiga ada pemahaman kehidupan. Kehidupan di tiap negara berbeda-beda berdasarkan budaya dan kebiasaannya. Cara hidupnya pun beragam karena ada kemauan, nilai dan prinsip individu. Lalu ada ritme
hidup manusia pada pagi hari adalah bangun tidur, berganti pakaian, mencuci muka, makan, ekspresi, mandi, mengisi waktu senggang, kemudian pada malam hari tidur. Lalu kehidupan juga terkait kondisi kesehatan, tempat tinggal, kemampuan melakukan pekerjaan rumah tangga orang tersebut, keluarga, komunitas, masyarakat, dan lain-lain. Lalu ini alurnya lansia. Pagi kan bangun, tidur, lalu mandi atau buat ngapa-ngapain, cuci muka, bersih-bersih, lalu makan. Ada waktu senggang dia bercengkrama dengan lansia lainnya. Lalu mandi sore, lalu tidur. Yang kedua ada dukungan kehidupan yang diberikan oleh staf perawat lansia. Yang pertama, melakukan perawatan lansia dengan memahami baik-baik cara hidup pemuda, berarti memberikan dukungan sesuai keinginan tersebut. Jadi kita bantu lansia tersebut dalam pemberian misalnya lansia tersebut ingin melakukan sesuatu, lalu kita bantu gitu. Lalu jika seseorang memerlukan perawatan lansia, cara berpikir dan tindakannya cenderung menjadi pasif, dan disinilah staf perawat lansia bertugas membangkitkan semangat pemuda. Jadi itu walaupun lansia tersebut sedang lemah, kita bantu dia untuk bergerak, untuk melakukan hal-hal yang positif. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahannya, tolong dimaafkan, dilapangkan dadanya. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.